Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PSI yang 9 ingin menjelaskan tentang program kreativitas mahasiswa dengan judul Sistem Informasi Pembuatan dan Pemasaran Kerajinan Tangan Manik-Manik Khas Suku Dayak Kalis. Yang disusun oleh Fatana Zizi, Heti Novita Kristen, dan saya sendiri, Emrestu Bayu. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya, untuk Mbak Heti bisa dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Latar belakang masalah ini, belakangan ini perekonomian telah menjadi salah satu bidang yang dapat mempengaruhi maju dan berkembangnya suatu negara, sehingga banyak pusat pendidikan yang melalui pemrograman kewirausahaan sebagai salah satu mata pelajaran. Dan tidak sedikit pun pelatihan soft skill, khususnya di dunia perkuliahan yang mengajarkan bagaimana mahasiswa menyalurkan bakat dan kreativitasnya melalui usaha dan bagaimana merubah pola pikir mereka agar bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Tidak hanya berpikir di mana nantinya ia akan bekerja ketika telah menyandang gelar sarjana. Namun demikian, pelatihan-pelatihan tersebut belumlah cukup, karena masih ada saja yang berpikir untuk bekerja dan mengembangkan kreativitasnya yang di dunia kerja mereka nantinya. Sehingga mereka akan lebih memperhatikan penampilan serta fashion mereka. Karena untuk memasuki dunia kerja yang mereka ingini, bukan hanya berpikir tetapi juga didukung dengan penampilan mereka itu seperti apa. Dan seperti yang kita lihat, kreativitas fashion bagi next. Bagi identifikasi masalah utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan program kreativitas mahasiswa ini adalah banyaknya generasi maupun masyarakat suku Dayak Kalis yang kurang peduli dan belajar serta berusaha dalam pemanfaatan manik-manik menjadi aksesoris yang berguna, menjadi pusat perhatian semua orang, dapat meningkatkan perekonomian dan mengenalkan hasil budaya khas suku Dayak Kalis. Lanjut. Nah, sedangkan maksud dari dan tujuannya adalah untuk memperkenalkan suatu kreativitas mahasiswa ke dalam pembuatan kerajinan tangan suku Dayak Kalis ke masyarakat, terutama di kaum generasi muda. Kemudian untuk inovasi yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru bagi masyarakat dan generasi muda. Kemudian poin yang ketiga, untuk mengetahui cara pembuatan aksesoris yang dimaksud dari bahan manik-manik khas suku Dayak Kalis seperti gelang, kalung, kangkam kalong, anting-anting, ikat pinggang, sarung mandau, sal, teratai, dan topi. Poin yang keempat, maksud dan tujuannya adalah memasarkan produk manik-manik khas suku Dayak Kalis dengan berbasis e-commerce. Lanjut. Aku balik sendiri ya. Oke. Selanjutnya dijelaskan oleh Aziz. Oke. Selanjutnya ya.
Ini gambaran umum, Balik sendiri ya? rencana usahanya. Kita lihat dari ide produk. Ide produk itu kita berawal dari eh, Kok balik sendiri ya? coba di post Jis. Klik kanan post. Ini tak, ituin share screen-nya tak. Di ini aja ya post. Oke, Taruh dulu di tuh. post ada kan ya. 1, 2. Oke. Oke, ulangi, maaf tadi. Untuk ide produknya itu berawal dari kita melihat ini ya, usaha manik-manik di Desa Rantau Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Pembuatan dan pemasarannya masih sangat jarang dan sangat kurang diminati oleh orang-orang, terutama generasi milenial atau muda ini. Tapi kita secara pribadi tertarik untuk mempelajari kerajinan tangan ini agar kerajinan tangan manik-manik ini tetap ada, dan kami berpendapat untuk mengajak generasi muda sekarang untuk bersama-sama belajar sambil berwirausaha melalui kerajinan tangan manik-manik ini. Untuk deskripsi produknya, manik-manik atau kerajinan yang dari khas suku Dayak Kalis ini memiliki peluang sebagai inovasi usaha fashion baru di Desa Rantau Kalis berbasis yang dimana usaha baru ini sangat potensial mengingat bahwa banyaknya industri manik-manik di berbagai daerah Indonesia, terutama di Kalimantan. Selain itu, penggunaan manik-manik ini sangat dibutuhkan oleh kaum perempuan dan laki-laki, terutama di kalangan sekarang ini, untuk menambah daya tarik dalam berpakaian dan pemanfaatan manik-manik, benang, dan lilin sebagai bahan dasar pembuatan manik-manik ini akan dapat memperindah penampilan karena manik-manik ini dapat dibentuk sesuai keinginan dengan aneka motif yang cantik. Oke, next. Oke, kita masuk ke metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ada dalam 3 tahapan. Yaitu tahapan praproduksi atau perencanaan, yang kedua itu pelaksanaan, dan yang ketiga itu produksi tahap pelaporan. Oke. Untuk yang produksi tahap perencanaan yaitu survei pasar yang dilakukan sebagai langkah awal dalam memulai sebuah usaha. Tujuannya dilakukan survei adalah untuk mengetahui kondisi pasar, minat konsumen, dan perencanaan lebih lanjut. Kemudian dilakukan studi kelayakan terhadap usaha yang dijalankan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang. Yang kedua itu pelaksanaan. Kegiatan proses ini inti dari aktivitas wirausaha ini. Kegiatan produksi memiliki beberapa tahapan. Tahapan tersebut memiliki persiapan bahan baku, pengolahan dan pembuatan produk, pengemasan, dan terakhir pemasaran. Tahap yang ketiga itu pelaporan. Tahap pelaporan ini berisikan laporan data kegiatan mulai dari tahap pasca produksi dan tahap produksi dengan durasi waktu tertentu, dan tahap laporan ditunjukkan untuk mengetahui rangkaian kegiatan usaha dan keuntungan yang didapat sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Oke, selanjutnya, dan kami sudah meng-share draft kuesioner yang terdiri dari sebagai berikut. Di layar ada kita membuat 25 kuesioner dan sudah kita share dan sudah ada hasilnya. Untuk hasilnya kita langsung next saja.
Oke, di sini sudah kita pakai rumus hasil perhitungan dengan metode Slovin ya. Rumusnya sudah jelas di sini. N itu sebagai besar sampel, N sama dengan N besar dibagi 1 plus NE kuadrat. Jadi dijabarkan adalah berarti besar sampel sama dengan jumlah populasi yang kita dapat itu hanya 200. Dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali kuadrat itu adalah tingkat signifikan 1%, bisa dilihat sendiri 0,01 dan 5% 0,05 itu nilainya ya. Rumusnya segini dan datanya sudah ada. Dan kesimpulannya jika populasi yang dimiliki berjumlah sedikit lebih kecil maka ukuran sampel dapat berkurang sedikit dari jumlah populasi yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh ukuran sampel yang diberikan lebih banyak memuat informasi secara proporsional jika jumlah populasi yang dimiliki sedikit atau sangat kecil. Oke, untuk selanjutnya silakan untuk Ajis untuk dilanjutkan di next slide. Baik, terima kasih Pak Restu atas waktunya. Ya, di sini kemarin kita sudah melakukan Q&A ya di media sosial. Itu kita melalui aplikasi WhatsApp. Di sini kemarin saya sudah membuat story WhatsApp. Kita menampilkan poster yang kita telah buat dan kita mengadakan Q&A. Nah, di sini kemarin ada beberapa pertanyaan, cuman kita mengambil sini ya, sudah ada beberapa pertanyaan, cuman kita mengambil 3 pertanyaan aja ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, yang pertama ini ada yang bertanya, Kak mau tanya dong tujuan mengambil PKM ini kalau boleh tahu apa ya Kak? Baik, saya jawab ya untuk yang pertanyaan pertama. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, tujuan kita mengambil PKM ini yaitu untuk memperkenalkan produk kerajinan khas suku Dayak Kalis ke masyarakat luas ya, khususnya untuk generasi muda. Mungkin itu tujuannya. Terus pertanyaannya kedua, untuk produk aksesoris yang dibuat itu apa saja ya Kak? Untuk di sini produk dari manik-manik itu ada beberapa ya, yaitu gelang, kalung, kangkang kalong, anting-anting, ikat pinggang, sarung mandau, sal, teratai, dan topi. Jadi ada banyak macamnya ya untuk produknya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu untuk pembuatan produknya di mana ya? Oke, saya jawab. Untuk pembuatan produknya yaitu di suku Dayak ya, suku Dayak Kalis seperti judul PKM-nya di Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Mungkin itu ya untuk Q&A, kita batasin 3 pertanyaan. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari kami mengenai PKM kewirausahaan. Apabila ada kurang lebihnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sarjana, bersama mandiri tempatnya.